Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video tadi yang sempat terputus karena nggak muat HP-nya. Yang mana tadi terputus ketika saya menjelaskan bahwa ibadah sholat itu lebih tinggi derajatnya daripada ibadah-ibadah yang lain. Satu contoh sejarah menceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quranul Karim kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW itu melalui pelantara yang bernama malaikat Jibril. Quran diturunkan secara berangsur-angsur, dititipkan kepada malaikat Jibril, memakan waktu 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Prosesnya dititipkan, kalau kita ambil logika, ketika saya mau memberi uang kepada anak saya, kalau uangnya itu kecil saya titipkan ke teman saya, ke orang lain. Tapi ketika saya memberikan uang yang besar, ya, itu anak saya harus datang ke saya langsung. Begitupun dengan sholat. Sholat ini diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu secara langsung antara Allah dan Rasulnya. Sejarah menceritakan dalam Isra wal Mi'raj, Isra'nya Nabi, diperjalankannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah di Masjidil Aqsa, Nabi Mi'raj. Ya. Jadi makanya tulisannya Isra wal Mi'raj. Itu ada dua perbuatan. Wawunya waw atof. Ya, jadi ada dua pekerjaan. Setelah Nabi di Masjidil Aqsa Palestina, Nabi diangkat oleh Allah, Mi'raj, ke Sidratul Muntaha, di atas langit yang ketujuh. Langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tugas, yaitu berupa sholat selama 50 waktu. Asalnya 50 waktu. Dengan bantuan Nabi Musa, akhirnya yang sampai pada kita umatnya yaitu 5 waktu. Bukan 50 waktu, tapi 5 waktu. Tapi tetap dalam hukum Allah, walaupun kita 5 waktu, dalam hukum Allah tetap 50 waktu. Jadi sewaktu dihukumi sama Allah jadi 10 waktu. Jadi 5, 50. Ya. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya kalau kita memperbaiki diri kita, menambah ilmu kita tentang masalah sholat. Ya, karena sholat tadi saya katakan adalah ibadah yang paling utama. Satu, dari sejarah, dan yang kedua dari hadisnya Rasulullah SAW yang mana beliau menjelaskan, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholatu. Sesungguhnya kata Nabi, amalan yang pertama dihisab, yang pertama diperhitungkan oleh Allah pada hari kiamat nanti, as-sholatu, yaitu sholat. Kalau sholatnya baik, sholatnya benar, sesuai aturan Islam, maka amalan-amalan yang lain seperti sedekah, zakat, puasa, haji nanti akan diperhitungkan oleh Allah. Tapi kalau sholatnya tidak benar, maka amalan-amalan lain pun tidak akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sama-sama harus memperbaiki ibadah sholat kita, ya.
bacaan kita, ya, jangan sampai bacaan kita itu bisa merusak. Sekarang ini banyak orang yang nggak ngerti baca Quran, tidak memakai ilmu tajwid, pengennya selalu jadi imam. Ini yang bahaya, ya, itu yang bahaya. Kenapa? Karena ahli fikih itu menekankan bahwa membaca Al-Quran itu harus menggunakan tajwid, fardu ain. Biarpun belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, tapi menggunakannya itu fardu ain. Kenapa? Dikarenakan kalau Quran tidak dibaca dengan ilmu tajwid, maka bisa merubah makna, merubah arti. Ya. Banyak orang-orang sekarang baca Fatihah kadang-kadang nggak benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai alif, pakai hamzah. Harusnya kan pakai ain. Itu merubah makna, merubah arti. Ghairil maghdubi alaihim, tawallud, mantul. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Bisa merusak bacaan Al-Quran. Ya. Karena huruf-huruf yang mantul itu sudah ada dalam tajwid. Seperti baju di toko, hurufnya baju di toko, huruf ba, jim, dal, to, kof. Baju di toko, kol-kolah. Jadi kalau mage itu nggak boleh. Bismi itu juga nggak boleh, tawallud namanya. Sehingga pantas dalam kitab Irsyadun Ibad dijelaskan rubba qiraatul Quran wal Quran yal'anuhu. Banyak orang yang membaca Al-Quran bukan memberikan syafaat, malah memberikan laknat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang membaca Al-Quran tidak menggunakan ilmu tajwid. Kalau baca Fatihahnya salah, maka sholatnya pun tidak sah. Karena membaca Fatihah itu hukumnya fardu di dalam sholat. Ya. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu yang disebut imam sugro, imam kecil, imam sholat. Ya. Yang kedua ada imam kubro. Imam kubro ini imam besar. Siapa mereka? Mereka adalah pemimpin urusan dunia, bukan urusan agama, urusan dunia. Kayak presiden, gubernur, wali kota, camat, lurah, RT, RW, ya, kepala pemuda. Itu adalah imamul kubro, pemimpin besar. Yang kalau dia fasik, dia zalim, dia tidak adil, maka sholatnya tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita jangan terlalu bangga lah dengan yang namanya jabatan, karena jabatan adalah amanah, menyia-nyiakan amanah, laknat, dosa besar, dan orang yang punya dosa besar maq'adahu minan nar, siap-siap mengambil tempat duduk dalam neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin dia akan dimintakan pertanggunggan jawabannya kelak di akhirat nanti. Yang kedua, untuk mempersingkat waktu, orang yang tidak diterima sholatnya atau tidak diangkat pahala sholatnya, yaitu seorang wanita yang tidur ketika suaminya marah. Ini hati-hati sama ibu-ibu atau calon ibu ini, ya. Surga seorang istri itu ada pada suaminya. Kewajiban istri itu taat kepada suaminya selagi suaminya itu memerintahkan sang istri tidak bertentangan dengan syariat Islam.
tidak bertentangan dengan larangan Allah dan Rasulnya. Istri wajib taat pada suami. Kenapa? Karena surganya istri ada pada suami. Sebagaimana Nabi menjelaskan, ayyuma mar'atin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah. Tiap-tiap seorang istri meninggal dunia dan sang suami ridho akan kebaikan istri semasa hidupnya, maka sang istri bisa masuk surga. Tuh, gampang ya. Tiket istri pengen masuk surga itu yang penting taat sama suaminya. Selagi perintah suami tidak bertentangan dengan larangan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau sudah suami memerintahkan istri yang bertentangan dengan syariat Islam, itu wajib seorang istri untuk tidak mentaatinya. Ya, karena wajib taat mutlak itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau selain Allah dan Rasulnya, tidak boleh wajib taat mutlak, tapi harus pakai syarat. Ya, biarpun kepada orang tua. Misalkan ada orang tua, dong ngomong sama anaknya, itu kambing keluyuran, ambil aja, jual yuk biar dapat duit. Ini kan bertentangan dengan larangan Allah, nggak boleh nyolong kan. Maka sang anak atau sang istri diperintahkan oleh suami atau oleh orang tua yang bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak boleh taat. Yang ketiga, yang terakhir, untuk mempersingkat waktu ya, pahala sholat yang tidak diangkat oleh Allah, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahmi, ya, orang yang musuh-musuhan. Jadi bermusuhan, benci itu jangan lebih dari 3 hari, tidak boleh, ya. Apalagi sampai 3 turunan, marah, benci sampai 3 turunan. Waduh, alamat sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa nyambung, bisa jelas. Ya, saya bukan maksud menggurui, mengajari, bukan. Kita saling mudzakarahan aja, saling mengingatkan saja, ya. Ya, saling mengingatkan. Mudah-mudahan di tahun ini ibadah sholat kita lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan di tahun-tahun ini ilmu kita, pengetahuan kita tentang kaifiatus sholat itu lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah sholat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Mohon maaf ya. Kalau misalkan ada yang baik diambil, kalau nggak ada yang baik udah lewatin aja, biarin aja ya. Ada yang baik ambil, kalau nggak ada yang baik lewatin aja ya. Kita nggak boleh dengki ya. Kalau ngasih masukan sih alhamdulillah, ngeritik alhamdulillah ya, saya terima, karena kita sama-sama manusia. Kulu bani Adam khata'un, karena tiap-tiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawabud, dan tiap-tiap dan sebagus-bagusnya orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Gak ada manusia yang tidak punya salah dan tidak punya dosa, enggak ada. Semua manusia pasti punya salah dan dosa ya. Makanya kita saling mengingatkan sajalah, untuk mudah-mudahan kita bisa sama-sama menjaga ibadah sholat kita ya, ibadah sholat kita. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kurungannya. Insyaallah kita
akan terus ya, mudah-mudahan insya Allah ini ya, mudah-mudahan tahu insya Allah, kalau Allah mau, mudah-mudahan nanti di sesi-sesi pertemuan berikutnya kita pun akan kupas lagi tentang masalah sholat. Mungkin lain waktu saya akan membagi tentang rukunnya sholat ya, jadi yang rukunnya berapa, yang wajibnya berapa, yang sunnah abadnya ada berapa, sunnah hayatnya ada berapa nanti. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan inayahnya kepada saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.